around the back. Diawali pada tahun 1944 di Skotlandia, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Profesor Broom. Ini orangnya tengah bersama tentara Amerika untuk menyergap sebuah kelompok okultisme yang dinaungi oleh Nazi, di mana kelompok ini berencana untuk membuka sebuah gerbang atau portal antar dimensi dan melibatkan hal-hal gaib untuk membantu Hitler memenangkan perangnya. Kelompok ini sendiri dipimpin oleh seorang penyihir bernama Rasputin. Ini bebenguknya, dia mengkombinasikan teknologi dan praktek okultisme untuk menciptakan portal antar dimensi untuk mengundang atau mendatangkan makhluk supranatural dari dimensi lain. Saat itulah tentara Amerika langsung melakukan serangan, di mana saat para pengikut setianya berhasil melarikan diri, Rasputin tak sengaja tersedot masuk ke dalam portalnya dan membuat tentara Amerika berhasil menang untuk sementara waktu. No, it's not. The portal's been open for too long. Something may have come through. Akibat portalnya sempat terbuka cukup lama, ada satu makhluk yang berhasil masuk ke dunia kita, yakni sesosok makhluk kecil berwarna merah, mirip anak kecil tapi dengan tanduk dan ekor iblis, di mana Profesor memberikannya sebatang beng-beng yang akhirnya membuat makhluk tersebut menjadi linek dan menurut apa kata si Profesor. Come on. It's safe. It's a boy. Dan inilah Hellboy. 60 tahun kemudian, kita akan melihat 3 orang sedang berada di sebuah monumen kuno, di mana satu pria sengaja dibunuh agar supaya darahnya mengalir di antara bebatuan tersebut, yang ternyata 2 orang di antaranya adalah pengikut setia Rasputin yang sedang melakukan ritual pembangkitan ketua mereka, yakni Rasputin itu sendiri. Di sisi lain, kita akan melihat seorang agen FBI muda bernama John Myers. Ini orangnya yang dikirim ke sebuah tempat pengolahan sampah yang sebenarnya itu adalah tempat fasilitas penelitian paranormal atau Paranormal Research and Defense untuk bekerja di sana, yang jenis pekerjaannya pun belum diketahui oleh si John sendiri. Sampai di dalam, John pun diperingatkan satpam untuk waspada dengan tangan dan sikunya, di mana fasilitas ini sebenarnya bukan berada di gedung tersebut, melainkan berada tepat di bawah tanah tempat John berdiri sekarang. Dan betapa terkejutnya John saat mengetahui bahwa agensi tempatnya bekerja ternyata berada di ruang bawah tanah rahasia, di mana di situ ada Profesor Broom yang ternyata adalah pimpinan dari lembaga atau agensi yang dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat ini. Sir, I'm John. Agent John T. Myers, Kansas 76. T stands for Thaddeus. John pun diperkenalkan kepada Abe Sapien, manusia amfibi yang ditemukan pada tahun 1865, di mana Abe memiliki selaput unik yang memungkinkannya bisa melihat masa lalu dan memanipulasi pikiran seseorang. Meskipun memiliki fisik seperti lauk jair, Abe nyatanya memiliki IQ di atas rata-rata, bahkan mungkin bisa dikatakan jenius, yang hal itu dibuktikan dengan kebiasaannya yang rutin membaca 4 buku setiap hari dan mampu menghafal seluruh halamannya secara detail dan terperinci. 1938. Profesor pun memberikan 2 batang beng-beng kepada John, kemudian disuruh untuk ikut dengan agen Clay. Ini orangnya, di mana agen Clay akan menunjukkan tugas dan pekerjaan John di tempat ini, yaitu untuk menjaga dan menjadi pendamping sang bintang utamanya yang mereka panggil sesuai warna kulitnya, yaitu Red, aka Hellboy. Hellboy. He's real. Yeah.
Saat itulah terdengar suara alarm yang merupakan kode merah pertanda ada monster yang muncul, di mana mereka langsung pergi ke lokasi menggunakan mobil sampah yang memang merupakan kendaraan kamuflase untuk menghindari perhatian publik. Okay guys, let's up our locators. Seal the doors. Red and blue are coming in. Ketika sudah berada di museum tempat kejadian perkara, Red pun menyuruh semua orang untuk diam dan biarkan dia sendiri yang mengatasi monster tersebut. Dan dengan bermodalkan peluru yang diisi dengan air suci, daun semanggi, serutan perak, kayu pohon oak, bulu ketiak, dan irisan daki kuda nil, Hellboy pun masuk ke dalam dan mulai mencari di mana si monster berada. Hey, Stinky! Kitchen's closed. Tak ingin buang waktu, Red pun langsung menembaki monster tersebut, di mana saat Red berhasil menembakinya dan membuatnya terkapar, saat itulah Abe mengatakan bahwa monster tersebut bernama Samael, pangeran kebangkitan yang memiliki kemampuan beregenerasi yang ternyata peluru miliknya tak cukup kuat untuk membunuh monster tersebut. Setelah dibanting dan dilempar keluar gedung, Hellboy pun bertemu dengan John yang datang untuk membantu, di mana hal ini justru membuat Red karagok beraksi akibat kemunculan John yang hanya menjadi beban saja. Terjadi kejar-kejaran di jalanan, di mana John menjelaskan kepada seorang sekitar bahwa itu hanyalah kostum Halloween saja, yang saat jalanan dipenuhi dengan lalu lalang kendaraan, John hampir saja tertabrak, tetapi... Sampai di terowongan kereta api bawah tanah, Red pun mencoba untuk naik ke atas kereta, tetapi bapak masinis yang tidak paham mimitinya pun justru memukul-mukul Red hingga dia terjatuh tepat di bawah kereta api yang sedang melaju. Ketika si monster menyerang, Red pun menggunakan tangan kanan raksasanya untuk dijadikan konduktor sehingga listrik dari besi rel kereta api pun berhasil membakar si monster hingga dia mati saat itu juga. Sedikit informasi, tangan kanan Red ini disebut dengan The Right Hand of Doom, sebuah artefak yang merupakan tangan makhluk kuno bernama Anum, di mana sejak lahir tangan kanan Red sengaja dipotong dan dipasangkan tangan makhluk kuno ini sebagai warisan turun-temurun dari buyutnya, yakni Raja Iblis dari neraka. Sementara itu di TKP terlihat Abe sedang memperlihatkan Profesor tentang apa yang sudah terjadi di sini, di mana beliau cukup dibuat terkejut tatkala mengetahui bahwa ternyata Rasputin dan dua pengikut setianya masih hidup. Salah satunya adalah Kroenin, seorang pria bermasker unik dengan kemampuan bela diri yang cukup mumpuni, yang hal itu dibuktikan dengan dia yang mampu membunuh beberapa penjaga dengan cukup mudah. Faktanya, monster Samael ternyata dibangkitkan dari tabung pasir yang terdapat dalam sebuah patung, di mana dengan kemampuan sihirnya, Rasputin pun berhasil membangkitkannya untuk menimbulkan kehancuran dan kemungkaran di muka bumi ini. Kembali ke Red yang tidak langsung pulang, melainkan ngaleos dulu pergi ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana dia menemui mantan rekan kerjanya dulu bernama Liz. Ini pamentenya, sama uniknya seperti Red, Liz terlahir dengan kemampuan pyrokinesis, suatu kemampuan untuk dapat mengendalikan dan memanipulasi unsur api. Ketika Red meminta Liz untuk kembali masuk ke agensi atau lembaganya, Liz menolaknya oleh karena belum sepenuhnya bisa mengendalikan kemampuannya yang bisa saja sewaktu-waktu dapat membakar dan membahayakan orang-orang di sekitarnya.
Tak lama muncullah Profesor dan tim di mana John mengajak Red untuk segera pulang karena tidak ada gunanya mengharapkan satu perempuan sementara di luar sana masih banyak perempuan-perempuan lain yang lebih menarik. Come on. Time to go. Tiba di markas, Abe pun menemukan telur si monster pada luka Red yang telah diletakkan oleh lidahnya pada pertarungan tadi, di mana Abe mengatakan bahwa monster bernama Samael ini sangat sensitif terhadap cahaya sehingga kemungkinan besar mereka akan tinggal di tempat yang lembab dan juga gelap. They are very heat. They dark environment to breathe. Red pun teringat dengan lokasi terakhir mereka bertarung, yakni terowongan rel kereta api, sehingga Red dan tim berkesimpulan bahwa Samael pasti tinggal dan bertelur di salah satu lokasi rahasia di sekitar terowongan tersebut. There was that moment when I had the train on top of my... Di sisi lain, kita akan melihat Liz didatangi oleh Rasputin, di mana Liz diberikan mimpi buruk tentang masa lalunya yang mengakibatkan dia mengeluarkan kekuatan dan membakar habis setengah area gedung rumah sakit jiwa tersebut. Berita atas insiden itu pun langsung tersebar di media, di mana John ditugaskan untuk menjemput Liz agar mau kembali bergabung dengan organisasi ini atau lembaga ini, karena selain untuk membantunya menghindari kejaran publik, Liz juga memiliki potensi untuk bisa membantu Red dalam menyelesaikan kasus yang sedang terjadi saat ini. Well, it's impressive by my standards. Red, Abe, Clay, dan dua anggota tim pun pergi ke terowongan tempat terakhir monster itu terlihat, di mana mereka menemukan sebuah tempat rahasia yang kemungkinan besar itulah markas tempat tinggal monster Samael tersebut. Dengan kemampuan ngojainya, Abe pun masuk ke dalam air untuk memeriksa kondisi di dalam sana, sementara Red dan tim akan pergi berpencar untuk mencari petunjuk lain yang bisa mengarahkan mereka ke si monster. Dan baru saja ancelup, Abe pun langsung dikejutkan dengan penemuan telur-telur monster Samael yang terdapat pada pipa besi, di mana saat dia akan mengambilnya, muncullah si Samael yang langsung menyerang dan sempat membuat si Abe terluka. Bersamaan dengan itu, dua anggota tim pun menemukan dua monster yang sedang berkeliaran, di mana saat mereka akan menembakinya, monster-monster itu pun keburu sadar yang alhasil dua tim pun harus tewas tanpa perlawanan sedikit pun. Di saat yang bersamaan pula, Red pun didatangi oleh satu monster yang langsung menyantoknya, hingga mereka berdua masuk ke dalam saluran udara yang menuju ke sebuah stasiun kereta api. Terjadi pertarungan di depan publik, di mana Red berkali-kali dibuat kewalahan yang membuat dia sampai berdarah, hingga saatnya Red emosi, dia pun menggunakan tangan kanan raksasanya yang membuat si monster tak berdaya lagi melawannya. Agen Clay sendiri didatangi oleh Kroenen yang langsung menyerangnya, di mana mereka terlibat pertarungan yang membuat keduanya terkapar, sehingga ketika Red tiba, dia sudah menemukan Clay sudah terkapar dengan luka serius tepat di samping tubuh si Kroenen. Clay. Sampai di markas, terlihat Abe sudah diamankan dan sedang dalam tabung pemulihan, di mana seorang pemimpin FBI pun mengeluhkan tentang sikap brutal Red yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang kurang rapi dan cenderung memancing perhatian publik, karena perlu Anda ketahui bahwa ketika media mempertanyakan tentang keeksistensian lembaga rahasia ini, maka sudah jadi tugas si pimpinan FBI inilah untuk mengelak dan memberi alibi bahwa lembaga goib seperti ini tidaklah ada atau tidaklah nyata. After you've captured every free, there's still one left. You.
Saat itulah Red langsung berubah raut wajahnya menjadi sangat bahagia ketika melihat Liz resmi kembali bekerja di lembaga ini, di mana Red sebenarnya sudah lama menyukai Liz, namun tidak pernah sekalipun berani mengungkapkan perasaannya tersebut. Dan baru saja Red senang dengan kedatangan Liz di sini, dia harus langsung mengalami nyeri hati tatkala Liz akan keluar bersama dengan John, yang sebenarnya mereka berdua sadar jika Red suka dengan Liz dan memang mereka keluar bukan untuk kencan, tetapi hanya niat ngopi dan mengobrol tentang pekerjaan saja. Namun Red yang sudah kepala ngegolak hatinya pun segera kabur dengan merusak dinding fasilitas ini, di mana Red mencoba mengikuti dan mengintip tentang apa saja yang mereka lakukan di luar sana. Profesor sendiri terlihat sedang meneliti jasad Kroenen yang dibawa ke markas, di mana beliau menemukan fakta mengejutkan tentang asal-usul Kroenen yang lahir pada abad ke-19, diketahui menderita sebuah kelainan bernama obsesif kompulsif masokitis atau lebih dikenal dengan kecanduan berlebihan terhadap pembedahan, sehingga secara teknis Kroenen ini sudah bukan manusia lagi, tetapi tidak lebih dari hanya daging dan kulit yang diberi jiwa jahat oleh Rasputin sang penyihir. Saat itulah Profesor dikejutkan dengan kemunculan Rasputin yang datang secara tiba-tiba, juga dengan tubuh Kroenen yang bangkit kembali, di mana kematiannya hanyalah sebuah jebakan untuk mengetahui di mana lokasi lembaga ini, sehingga Rasputin bisa datang kemari dan membalaskan dendam kematian para pengikutnya yang terjadi pada insiden 60 tahun silam. Dan betapa menyesalnya si Red ketika memutuskan untuk keluar hanya untuk seorang cecer, di mana hati Red sangat amat dibuat terpukul saat melihat jasad si Profesor yang sudah dianggapnya ayah, kini sudah terbujur kaku tak bernyawa sebelum dia bisa berbakti dan memberangkatkan beliau untuk naik haji. Dengan bantuan dari FBI dan data-data yang sudah dikumpulkan, Red dan tim pun segera pergi ke Moskow, lebih tepatnya sebuah pemakaman kuno untuk mencari di mana jasad Rasputin dimakamkan, di mana Red menggunakan sebuah kompas goib untuk mencari sebuah jasad yang bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka semua. Come on, baby. Find me a top. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Ivan Klementovich, salah satu jasad yang dikutuk untuk menjadi seorang petunjuk jalan bagi yang membutuhkan, di mana Ivan menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam satu makam besar yang di sana ada jalan masuk menuju makam Rasputin yang disembunyikan. Red dan tim pun langsung dikejutkan dengan beberapa jebakan yang muncul, di mana satu anggota yang sedang menggendong Ivan pun harus terjatuh saat sebuah palu besar menghantam mereka berdua, disusul dengan hantaman lain yang hampir saja membuat Red dan pimpinan FBI tewas saat sedang berada di jembatan tersebut. Red dan si pimpinan FBI pun mulai menelusuri terowongan yang di situ terdapat Kroenen yang langsung menyerang mereka berdua, di mana saat Red berhasil membogem bebenguknya, saat itulah Kroenen membuat Red hampir tewas jatuh ke dalam lubang jebakan. Namun dengan bantuan si pimpinan yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, Red pun memanfaatkan kelengahannya untuk menarik si Kroenen dan membuatnya jatuh ke dalam lubang tersebut. That's all for you. Di sisi lain, John dan Liz pun berhasil menemukan lokasi para monster berikut dengan semua telurnya, sehingga ketika Red mendapatkan informasi itu, dia pun segera memukul-mukul lantai dan berhasil muncul untuk menolong mereka berdua. Namun karena telurnya terus pecah membuat jumlah monster itu justru semakin banyak, di mana Liz terpaksa mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua monster itu terbakar habis berikut dengan telur-telurnya.
Ketika Red dan kawan-kawan tak sadarkan diri, saat itulah muncul Rasputin dan kekasihnya yang sudah menangkap mereka semua, di mana Rasputin berencana untuk membuka portal antar dimensi dan melanjutkan ritualnya dulu yang sempat digagalkan oleh profesor dan tentara Amerika. And in his right hand, the key. And now, they might at long last. Menggunakan Lee sebagai tumbalnya dan Red sebagai perantaranya, Rasputin pun berhasil membangkitkan sosok asli Red sebagai putra iblis dari neraka, di mana dengan the right hand of doom-nya, Red pun mengaktifkan sebuah artefak untuk membuka portal dengan ukuran yang sangat besar dan mengundang sosok makhluk raksasa yang selama ini terjebak di luar angkasa. Tak ingin hanya menjadi beban saja, John pun melemparkan kalung milik mendiang ayahnya alias si profesor, di mana kalung tersebut berhasil menyadarkan si Red, yang akhirnya dia mematahkan tanduknya sendiri sehingga dengan kembalinya kesadaran si Red membuat portalnya kembali tertutup dan makhluk tersebut batal turun ke bumi. Tak ingin buang waktu, Red pun segera membunuh Rasputin, kemudian membawa Liz dan John pergi dari sana, di mana kita akan melihat sosok asli Rasputin yang ternyata adalah salah satu monster atau masih satu saudara dengan monster yang batal didatangkan tadi. Hell will hold no surprise. Ketika Red menyuruh John dan Liz untuk pergi duluan, tiba-tiba Red dikewat oleh tentakel Rasputin, di mana Red hampir saja ditelan oleh cumi raksasa tersebut. Beruntung dia masih bisa bertahan dan menggunakan pedang kuno untuk menangkis setiap serangan dari Rasputin. Ketika Red dikewat lagi, disitulah Red langsung mengaktifkan semua bom yang ada di tangannya, hingga saat dia ditelan, saat itulah bomnya meledak dan membuat Rasputin mati untuk selamanya. Setelah semua berakhir, Red pun menghampiri mereka berdua dan tanpa pikir panjang, Red langsung menyosor si Lich hingga muncul api biru yang membuat John hanya olohok saja. Tamat ending yang cukup membagongkan.